Kalau bicara pengalaman ini bagus, bukan karena dia hanya membuat 5 gol, 1 assist dalam 37 pertandingan di FC Seoul. Tapi kan dia datang sebagai pemain profesional dari Rumania di CFR Cluj itu bagus. CFR bagus. Cluj ya, itu bagus. Dan dia pernah jadi top scorer itu 2022-2023. Secara kesejahteraan ataupun situasi tim nyaman Ciro Alves sudah di situ gitu. Ya kenapa Ciro pergi? Karena dia melihat ya apalagi kalau bukan Fulus kan. Kalau mau nyaman ya Bandung dong. Iya benar, kalau nyaman Bandung. Kotanya enak, semuanya pemandangannya bagus. Ini yang udah ditunggu-tunggu juga nih soal bursa transfer ya. Tadi Bung Ropan dan juga Rais juga sudah menggocek sedikit ya tipis-tipis ya. Beberapa pemain, terutama ada William Marsilio yang mungkin dianggap nggak perform ya. Kemudian juga soal attitude dan lain sebagainya. Ini memang sudah sangat di ujung tanduk sekali, atau memang di atas kertas Boyan misalnya sudah mengembalikan kepada manajemen William Marsilio, bahkan di pertandingan tandang juga tidak dibawa, tidak diikut sertakan. Ini udah benar-benar akan hatur nuhun ya. Iya, itu udah nggak ada tempat sih kayaknya untuk putaran kedua, karena dengan dikembalikan kemarin juga tidak ikut sesi latihan dan juga tinggal diserahkan kepada manajemen soal negosiasi ya, soal pemutusan kontraknya, apakah nanti dipinjamkan ataupun memang diputus kontraknya. Nah ini yang masih tampaknya masih alot di level manajemen dan pemain. Tapi Bojan Hodak sendiri sudah pasti tidak akan memakai William Marsilio. Jadi memang ini tinggal kembali lagi ke Williamnya, apakah dia mau putus kontrak atau dipinjamkan nanti ke klub lain gitu. Karena Bojan Hodak tahu betul kalau misalkan ada pemain yang mungkin sudah dalam tanda kutip tidak nurut sama dia, bisa terjadi juga nanti tidak harmonis di ruang ganti. Itu kan yang tidak diinginkan. Bojan Hodak sendiri sudah berhasil menghandle hal itu dalam 2 musim terakhir hingga akhirnya Persib menjadi back to back ya, juara. Ya kita tahu bahwa pemain yang didatangkan nama Persib ini para pemain bintang memang. Para pemain bintang di level di Super League lah gitu di Indonesia gitu. Jadi memang tidak mudah juga menghadapi para pemain ini. Kalau bukan pelatih yang tegas dan punya karakter, pasti akan tidak akan mudah untuk bisa menghandle sebuah tim sebesar Persib. Kalau lu sendiri melihat apa sih yang menjadi masalah bagi Marsilio, padahal di Arema dia lumayan bagus ya? Apa yang menjadi kendala? Sebenarnya sempat ada beberapa catatan juga, dia di Arema juga sempat ada bad attitude juga dikabarkan gitu. Jadi memang lebih kepada itu sih. Terus juga di performa dia di musim ini itu juga tidak seperti ketika dia di Arema. Nah ini yang membuat akhirnya Bojan Hodak melakukan penilaian. Mungkin kemarin ada kritik ya. Kan kita tahu sempat ada postingan juga dari William Marsilio yang bilang masa dia disalahin yang cuma main 6 menit dengan yang kekalahan yang kemarin Leicester City gitu. Jadi mungkin ada ego tersendiri dari William Marsilio. Terus Bojan Hodak mengkritik dia gitu loh, dan harus evaluasi diri. Ya mungkin agak ada ketersinggungan di situ gitu ya. Akhirnya terjadilah seperti saat ini gitu ya. Tinggal balik lagi ke masing-masing. Kalau memang sudah tidak bisa, gue rasa memang Bojan Hodak udah nggak ada tempat lagi untuk William Marsilio untuk saat ini. Kayaknya memang hanya ada satu William ya. Nextnya kayaknya cuma satu nih, William dan William sih memang. Cuma kedengeran William. Kalau yang tadi dibahas oleh Rais, saya pikir memang sudah sulit. Karena masalah itu attitude itu di Arema juga begitu dulu katanya. Kemudian seorang pemain kalau sudah tidak cocok dengan pelatih itu sulit. Sehebat apapun ya. Karena yang menentukan di sebuah tim itu kan pelatih. Betul. Tapi sudah sulit untuk diatur. Itu berat. Padahal kan sudah diberikan kesempatan sebenarnya. Dan dia itu kok nggak salah ya, mungkin tolong dikoreksi, dia bisa bikin gol waktu pertandingan persahabatan di GBL lawan klub Australia, Sydney, kok nggak salah. Betul. Ya, salah satu gol kan dari dia. Betul. Dan dia sudah dicoba, mungkin lawan Selangor atau lawan apa kemarin, dia sempat masuk di babak kedua. Tapi kan nggak juga akhirnya. Jadi dia lepas, dan itulah mungkin salah satu ketika dia keluar, muncullah kabar tentang Joe Pelupesi itu. Sehingga kekuatan kedalaman skuad lebih tebal di Persib itu, dengan kalau memang benar-benar Joe itu bisa mendarat, sangat kuat memang. Ada Luko di situ, ada Mark Klok, Tom Hai yang ada di situ. Adam Alis sudah ada situ, bagus. Bahkan kadang-kadang Eliano bisa bermain juga di posisi itu untuk bisa didorong, walaupun dia bermain di belakang bagus. Jadi banyak opsi yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak. Jadi dia nggak peduli, nggak ada juga dengan William Marsilio ini nggak apa-apa buat dia. Bagi dia udah punya. Karena selama ini juga William Marsilio menit bermainnya sangat minim sekali ya. Tanpa dia juga kan tim ini ada di atas. Betul. Jadi ya lebih baik saya pinjamkan, atau dia sendiri yang bisa keluar misalnya dari Persib mencari klub lain, atau kembali lagi ke Arema. Tapi apa Arema akan terima juga? Kita nggak tahu juga kan. Mungkin klub-klub lain oke lah
bisa masuk. Jadi jangan mungkin seorang pemain itu merasa bintang. Iya. Mungkin dia merasa bintang datang, bagus, skillnya oke, misalnya ya. Bagaimana? Tapi kan ini di Persib. Ya. Kolektivitas. Semua bintang. Iya. Jadi jangan ada satupun yang merasa bintang di situ. Sehingga Boyan Hodak nggak mau seperti itu. Ya dia kolektivitas permainan tentunya yang dia inginkan di sini. Begitu saya kira. Iya. Kalau bicara William Marcelo, gue jadi ingat waktu pertama kali lihat dia itu kan di Piala Presiden 2002 musim lalu lah, yang waktu Arema juara di Solo. Oh iya, ada penalti waktu itu. Jadi gue melihat dia itu adalah salah satu pemain asing yang bakal bersinar. Karena memang tampilnya oke banget dia pemain. Ini kan gue sempat prediksi skill itu, dan individunya oke banget. Individunya bagus memang. Bagus banget. Ini pemain baru datang, kemudian di Arema terus skill individunya bagus, tapi masuki masa kompetisi memang tetap bagus. Tapi sayangnya ya nggak tahu lah, ada masalah titik itu yang seperti diungkapkan, akhirnya muncullah kabar dia diambil sama Persib. Ya tadi yang berharap wah bakal benar jadi pemain bintang nih, pemain asing baru lah, macam-macam kayak Ciro Alves atau David da Silva dan segala macam. Tapi ternyata kasus yang sama terjadi lagi dan dia justru membuat karirnya agak sedikit tersendat ya. Kalau secara skill harus diakui skillful banget pemain ini. Oke banget. Tapi untuk mengikuti gaya main mungkin ya yang diterapkan sama Bojan Hodak mungkin masih butuh adaptasi. Tapi secara skillful banget pemain ini. William Marcelo. Cocok buat di Persija kayaknya Mas. Enggak, berat juga sih kalau di Persija. Berat juga, udah cukup lah Brazil. Udah cukup di Persija. Tapi mungkin Boyan Hodak nggak mau orang terlalu banyak, terlalu menonjol, skill, terlalu banyak meliuk-liuk, terlalu banyak. Dia mungkin bermain dengan lebih kolektif ya. Lebih kolektif. Itu yang dia ingin kan. Nanti kompensasinya dibayar nih kan setahun ya kontraknya dia ya, baru setengah musim kan. Iya, pastilah. Tergantung nanti deal-dealnya gimana, Tak? Tadi lu bilang kan apakah dipinjamkan atau dipinjamkan dulu. Biar klub yang dipinjamkan yang tanggung gajinya kan misalnya. Siapa yang sanggup tanggung gaji besar dari seorang William Warner Brothers mungkin mau ambil. Bisa juga ya kalau diizinkan oleh Ilik ya. Bukan cuma nanggung gaji, nanggung ulahnya juga. Itu. Tapi ini ada yang menarik nih. Ketika tadi kalau Bu Ropan bilangnya ini skuad harus balance ya. Betul. Ada yang masuk, ada yang keluar. Terus juga supaya pemain-pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung nggak mubazir. Karena kita melihat ada beberapa pemain yang sampai hari ini mungkin belum dimainkan atau sangat minim sekali menit bermainnya. Ataupun ketika misalnya dikasih kepercayaan, dikasih minute of play, belum perform gitu ya. Ditambah lagi ada kabar bahwa nih Persib bakal merampingkan skuad nih supaya efektif tadi skuad yang dimiliki, materi pemain yang dimiliki semuanya kepake gitu, baik di Super League maupun di ACL tuh kabarnya bakal direkrut nanti, ditampung oleh Persebaya, ada 6 pemain misalnya. Terlalu jor-joran mungkin, terlalu banyak ya kalau sampai dipikir demikian. Bisa saja saya pikir kalau manajemen berpikir bahwa perlu ada perampingan ya sehingga mereka lebih efektif, itu oke. Makanya mereka perlu untuk mendatangkan pemain-pemain yang siap pakai, saya pikir. Bukan untuk nganggur banyak di bangku cadangan. Jadi itu yang saya bilang, balance, menjaga keseimbangan. Artinya di starting 11, oke. Dan juga datang sebagai super sub, itu pemain-pemain yang levelnya tidak jomplang dengan yang ditarik. Harus sama. Nah, sekarang mungkin dirasakan ada beberapa yang kalau ini ditarik, misalnya Tom Haye keluar, yang ganti siapa? Mark Locke keluar, harus yang ganti padan ya. Harus itu yang membuat mungkin dilihat oleh Boyan Hodak, kita perlu. Karena kita kan berpikir bermain bukan cuma di Liga Super. Karena bermain di ACL League 2 kan, ya itu yang harus ada. Makanya pemain-pemain bagus yang diambil oleh Persib Bandung. Kalau apalagi mereka ingin mempertahankan gelar juara kan, perlu konsistensi yang bagus. Karena kan tidak mudah untuk bagi sebuah tim itu bermain dengan pemain misalnya starting eleven yang bagus, itu semua. Kita harus melihat bahwa ada kemungkinan cedera itu kan banyak. Akumulasi kartu. Betul. Kartu merah atau kartu kuning itu berpengaruh juga. Kalau nggak seimbang dengan yang ada di bench, agak berat untuk mengarungi satu musim. Karena lama ini kan bukan satu turnamen yang cuma mungkin 5-6 kali bermain, ini kan panjang. Betul. Artinya memang untuk kebutuhan rotasi ada, tapi juga nggak numpuk gitu. Benar, memang harus efektif ya dan efisien lah sebenarnya. Kemarin ketika pada saat merekrut banyak sekali pemain-pemain bagus dari klub sebelumnya, contoh lah Hamrai Hanusa, dia itu tidak tergantikan di Persik Kediri dan dia sedang dalam top performa. Tapi di Persib ternyata levelnya belum bisa sebagai starting line up gitu, belum dapat kesempatan bermain. Kalau misalkan
dia tuh saingannya tuh ada Julio Cesar, Patricio Matricardi, Federico Barba. Tiga ini harus cedera dulu salah satunya. Dua lu yang cedera bukan salah satu, dua yang harus cedera baru Hamra kayaknya bisa main. Itu yang itu pun Barba udah cedera masih belum bisa main juga. Jadi memang agak berat dulu. juga. Bukannya saya mendoakan ya cedera, tapi memang berat untuk Hamra Yanusa untuk bersaing dengan para pemain 3 back tengah asing ini yang menjadi andalan gitu loh. Ya pasti memang walaupun secara kedalaman ini sangat dibutuhkan di tengah padatnya kompetisi yang mereka ikuti gitu. Ya kualitasnya kan Hamra tidak diragukan lah. Tapi bisa jadi kalaupun tidak dapat kesempatan lagi karena lumayan berat juga nungguin 2 orang absen gitu. Ataupun dalam performanya yang under baru dia dapat kesempatan. Apalagi di posisi back tengah ya untuk Hamra Indonesia. Bisa jadi dia akan dipinjamkan ke klub lain. Apakah balik lagi ke Persik Kediri atau klub lainnya gitu loh. Yang memang membutuhkan saat ini tenaga lebih di putaran kedua nanti. Opsi itu bisa dilakukan sama Persib untuk mendatangkan lagi pemain baru yang siap pakai, benar kata Murapan tadi, dan posisinya juga lebih dibutuhkan, misal di lini tengah ataupun di lini depan. Itu yang paling realistis sekarang mungkin dalam pikiran manajemen dari Persib ataupun dari coach Bojan Hodak sesuai kebutuhannya dia gitu. Karena secara di lini belakang numpuk udah. Numpuk pemain-pemain bagus, numpuk banget. Belum lagi Rezaldi yang katanya masih cedera gitu. Belum ada lagi siapa namanya Zalnando. Itu back sayap. Itu pun nggak main-main karena Eliano tampilnya oke. Eliano bisa di Putros banyak oke. posisi. Belum lagi Kakang Rudianto yang dimainin di situ, Robi Darwis juga mainin di situ gitu. Jadi memang full nih di back nih udah benar-benar penuh gitu. Jadi mungkin bisa jadi ada satu pemain yang akan dilepas atau dipinjamkan dari posisi back, kemudian mendatangkan pemain lainnya tapi di posisi lain yang lebih dibutuhkan di tengah ataupun di depan. Nah, Marsilio keluar katanya ada kabar Ciro Alves balik lagi. Kayaknya itu udah katanya ngomong saya berhubungan baik sama Ciro. kalau berhubungan baik mah baik terus. Baik terus. Iya, kalau Haji Umu semua pemain baik. Semua Haji Umu baik semua. Baik semua. Iya. Kemungkinannya gimana ya Ciro? Kayaknya enggak sih kecuali mau bayar gede ya. Manut loh ini. Manut loh ini. Nyaman loh pasti. Seenggaknya nyaman walaupun secara mungkin kalau misalkan bicara kota ya tidak seperti semudah ya fasilitas yang dimiliki tidak semudah ketika berada di Bandung gitu. Tapi yang pasti secara kesejahteraan ataupun situasi tim nyaman Ciro Alves sudah di situ gitu. Ya kenapa Ciro pergi karena dia melihat ya apalagi kalau bukan Fulus kan. Kalau mau nyaman ya Bandung dong. Iya benar, kalau nyaman Bandung. Kotanya enak, semuanya pemandangannya bagus ya kan. Tapi karena ini cuan lebih gede ya dia akan pilih. Tapi bisa juga kalau balik kalau lebih gede lagi. Iya, tapi waktu itu kan karena Ciro Alves juga sempat diungkapin kan waktu itu di teman-teman media juga waktu itu sama Bojan Hodak kasih tahu bahwa Ciro belum dapat tawaran perpanjangan kontrak. Waktu masuki musim ini kan dia mengakui itu gitu, makanya dia akhirnya ya terpaksa gue pergi karena gue sepertinya ya tidak mendapatkan perpanjangan kontrak. Pelatih sih butuh gue gitu ya, mungkin nggak deal harga lah atau gimana ya, akhirnya ada tawaran yang lebih bagus tinggi, kata pelatih ya lu ambil sebagai pemain profesional gitu. Bojan Hodak pun meminta itu, menasihati hal seperti itu untuk Ciro Alves karena kan ini hidup lo gitu, karir lo gitu. Ya udah akhirnya ya udah kemalut. Nah sekarang kalau Persib bisa berani lagi hajar lagi gitu. Buyback lagi. Iya, kalau buyback lagi bisa jadi musim bertemu di Natal kayaknya. Iya, bisa jadi juga. Biar Klopp itu kan. Iya. Walaupun Klopp udah nggak di Liverpool ya. Iya. Meskipun Klopp juga dirumorkan CLBK juga ya. Begitu ya. Iya. Kan mesti balik juga Jerman. Oh iya. Jerman ingat Jerman. Jerman. Ya, jajaran Matraman. Ya kan Matraman. Jerman Timur. Jajaran Matraman Jakarta Timur. Deutschland. Jelas. Gitu. Jadi bisa juga Ciro kalau balik ya boleh juga. Bagus sih ya, boleh juga kalau dia ada. Iya. Oke aja, ini akan menjadi satu drama yang menarik juga ya untuk kita nantikan. Tapi kalau bilang saya tambahkan tadi, kalau Rais bilang tadi belakang memang benar. Persib itu belakang oke. Kan masih ada Alfriano Dewanga yang bisa bermain di tengah. Dia kan bisa bermain di tengah juga, kan di tengah juga. Dia fleksibel. Kemarin dia coba di kiri juga dia oke. Iya kan? Kalau dia bermain di tengah nggak akan main-main. Sampai 2 tahun lagi nggak main-main.
Ya kan? Iya, Tapi benar. untuk dicoba Hoda kemarin bermain agak kepingin, Iya, betul. ternyata oke juga nih. Iya. Karena memang di tengah sesak. Benar. Iya. Dan bisa lagi. Betul, Gitu betul. loh. Hamra pun mungkin bisa diopsikan seperti itu. Iya. Apakah nanti bisa dijadikan gelandang bertahan bertukaran dengan Alexander Dewangga gitu untuk demi memberikan kesempatan bermain. Jam bermain Jam lah. bermain karena memang berat untuk menggeser 3 back itu. Benar. Harus punya fleksibilitas ya. Kecuali Dan- tiga-tiganya demam semua. Ya, demam. Kayak Barba kemarin itu. Iya, kayak Barba tiba-tiba kemarin, demam. iya, tiba-tiba. Wah, agak goyang kan di belakang agak goyang kan. Barba nggak ada, kemusukan 5 gol tuh di Iya. League 2 kan kemarin. Iya, iya, 2 iya. dari Selangor, 3 dari dari Sailors. Sailor. Aduh, Iya, iya, Barba betul. balik langsung menang. Iya, kan? Bener banget ya, langsung Begitu on fire kan, juga. bikin gol lagi. Oke, tapi tadi sepakat ya bahwa pemain yang didatangkan ke Persib ini pemain yang benar-benar siap pakai. Itu Tapi benar. pemain itu kan pasti butuh adaptasi. Nah, batas toleransinya di mana? Sementara kalau kita lihat laga yang dihadapi Persib tentu laga-laga krusial semuanya. Laga-laga penting harus dimenangkan, termasuk lawan Bangkok misalnya, atau misalnya nanti ya di ACL tuh di fase knockout. Kadang-kadang kan untuk mencoba pemain yang baru atau yang pemain cadangan yang lama menit bermainnya minim juga agak riskan gitu. Terus di Super League juga tentu sedang berkejaran dengan 2 kompetitor di atas, butuh kemenangan terus sehingga agak riskan tadi untuk memainkan pemain yang misalnya baru dan lain sebagainya. Batas toleransi itu di mana kalau di Persib ukurannya untuk pemain baru sampai dia bisa beradaptasi? Kalau misalnya Joe Pelupesi yang misalnya ya dia jadi nggak akan perlu banyak adaptasi saya pikir. Iya. Karena Ya, dia tahu kan cara bermain dia sebagai tim nasional, kemudian ada Klok di sana, Ada Tom Hai juga. ada Eliano yang sudah terbiasa dia bermain, Iya. apalagi di posisi bek tengah. Kalau tiga-tiga ini dimainkan secara bersamaan kan bagus. Iya. Artinya mereka punya chemistry yang oke, jadi tidak ada masalah. Dan biasanya pemain-pemain profesional seperti mereka, terlepas juga dengan Marco dan Zulkifli Iya. yang mau datang, itu hanya perlu mungkin 2-3 pertandingan. 2-3 pertandingan, Ya. iya. Mereka cepat untuk beradaptasi. Jadi nggak lama. Kalau makanya Persib kenapa ingin bertangan banyak pemain-pemain tim nasional walaupun mereka abroad di luar, karena itu. Iya. Mereka sudah saling menyatu, sudah tahu. Iya. Jadi tidak perlu lama menunggu. Mungkin 1-2 pertandingan sudah masuk. Ya kan? Dengan Eliano buktinya kan, Iya. nggak perlu lama. Tom Hai. Iya. Bagus. Makanya itu Joe Pelupesi perlu untuk datang karena itu menciptakan keharmonisan di dalam tim dan tidak perlu lama. Jangan pemain-pemain yang butuh 10 pertandingan, 20 pertandingan. Nah, sulit memang kalau bisa katakan seperti itu. Oke, kalau menurut Tis? Iya, memang paling lama mungkin hanya 2 pekan kali ya. Kalau Iya. proses adaptasi itu untuk pemain profesional ya, dia yang dibutuhkan untuk batas toleransi untuk ketika pemain baru yang didatangkan nanti gitu. Karena Persib butuh pemain jadi yang cepat adaptasi, yang saya yakin juga sudah diperhitungkan ya mendatangkan seorang pemain baru nanti yang memang sudah mengenal juga ada rekannya di Persib. Betul. Iya. Jadi itu menjadi salah satu indikator juga nanti dalam perekrutan pastinya oleh yang diincar sama Bojan Hodak gitu. Selain juga nanti nilai nominal kontraknya juga yang memang harusnya terjangkau oleh Cocok levelnya lah. Persib ya, harus cocok lah itu. Itu yang paling penting. Tapi kalau soal adaptasi saya yakin kalau pemain-pemainnya seperti itu sudah mengenal juga beberapa rekan di situ ataupun gaya mainnya juga sudah diketahui sama si pelatih, cocok nih sama skema gua. Paling cuma 2 minggu gitu loh. Iya, Betul. iya. Adaptasi itu. Asalkan semuanya suportif ya, supporting Iya. gitu dari Iya. si pemain tersebut. Ramon Tangki itu sebenarnya juga disupport habis-habisan. Iya. Kemarin kalau kita tahu yang kemarin pada saat laga lawan apa tuh, pokoknya dikasih kesempatan semua pemain mencoba mengarahkan bola ke Ramon Tangki, tapi Iya. emang apes saja dia. Lawan Madura bukan dia main pertama. Iya, lawan Iya. Madura dia. Main Tapi pertama dia dia. setiap Iya. punya peluang, kipernya juga kayak Lagi udah punya dapet insting. aja posisi. Makanya lagi nggak tahu kenapa dia menit bermainnya lumayan banyak, lebih banyak Iya. dibandingkan Andrew Jung. Betul, Malah betul. tapi golnya Andrew Jung yang Andrew lebih Jung banyak. banyak. Iya. Iya. Betul. Dan ini nggak di Super League, nggak di ACL tuh setiap dia punya peluang emas kayaknya Iya. selalu bisa digagalkan oleh penjaga gawang hingga akhirnya mungkin fans juga udah benar-benar mendesak Persib untuk bisa mengganti ya Dan posisi. Ramon Tangga bisa frustrasi juga itu ya. Frustrasi Iya. pasti. Setiap kesempatan gagal Betul. kan. Iya, kena mental itu pasti. Nah, untungnya Paling enggak. teman-temannya itu tim ini juga masih bisa menjadi support system entah itu dari teknis maupun mental Iya, ya. betul. Masih dikuatkan terus gitu Iya, loh. bahkan Tapi nggak tahu juga nih nanti di paruh musim di bursa transfer Januari karena Boboto atau Viking juga udah ramai membanjiri akunnya Marco Duganzik. Duganzik, ya, yang Marco. udah hatur nuhun dengan Seoul FC nih. Ya, ya. Apakah ini akan menjadi sosok yang realistis dan rasional untuk lini depan Persib Bandung? Itu pertanyaan yang mantap. Rasional dan realistis. Saya bilang kalau bicara itu oke dia. Oke. Ya, untuk datang sebagai super sub kah atau dia bermain inti karena memang perlu kan, apalagi kalau Ramon Tangga keluar. Iya.
Ya, jadi artinya dia cocok. Kalau bicara pengalaman ini bagus, bukan karena dia hanya membuat 5 gol, 1 assist dalam 37 pertandingan di FC Seoul. Tapi kan dia datang sebagai pemain profesional dari Rumania. Di CFR Cluj itu bagus. Bagus. Cluj ya, itu bagus. Dan dia pernah jadi top scorer itu 2022-2023. Kalau bicara dengan Marco ini, ya sebelum dia datang ke Asia kan. Dan wajar kalau dia diambil. Kenapa? Karena akhir tahun ini putus. Dengan Seoul. Kalau nggak salah 31 Desember ini deh. Iya, memang kan akhir tahun. Akhir tahun ini kalau di Korea ya. Di Korea itu satu musimnya tuh Januari ke Desember. Begitu Januari dia diambil, dia bermain. Nah, itu saya bilang kedalaman skuad lebih tebal. Dengan adanya dia, itu bagus. Jadi bagi Boyan Hodak nggak pusing mau cari pemain. Andre Jong juga cedera, masih ada. Marco bisa bermain. Bahkan kalau bermain misalnya dengan 4-4-2, sekali main mereka berdua, itu mengerikan di depan kan. William itu agak ke belakang sedikit kan, itu bagus bos, itu bagus menurut saya dengan kedatangan dia. Jadi kalau Boboto ingin menyambut baik ya saya pikir ini satu hal yang bagus. Makanya kan Rais juga bilang tadi harus lebih lihat di posisi yang lain, di tengah sama depan itu yang harus diisi. Yang bagus, walaupun sebenarnya di belakang juga agak sedikit, walaupun sesak, agak mengkhawatirkan kalau saya lihat pertandingan melawan misalnya Sailors kemarin, 2 umpan panjang dari belakang itu nggak bisa dikejar, sama Matricardi sana sama Julio Cesar. Memang itulah karena kalau nggak ada Barba di sana agak berat memang, kecuali dia ada, tapi memang harus diambil memang tengah dan depan.